Pak Mulyaman Hadad mungkin bisa memberikan tanggapan bagaimana likuiditas perekonomian bisa kita pakai untuk mendorong pertumbuhan dan kemudian juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Mas Tommy. Likuiditas terutama di dalam situasi seperti ini, orang banyak mengatakan the liquidity is the king, ya. Artinya likuiditas itu raja, ya. Apalagi ketika terjadi perubahan sentimen seperti yang kita saksikan dalam 1 minggu terakhir ini, terutama pasca Trump, ya. Dan tentu saja kita selalu dihadapi dengan isu yang mirip-mirip seperti itu. Along the way, kalau kita mundur 5 tahun, ya, selalu ada seperti itu, perubahan sentimen karena Brexit misalnya, dan pada umumnya bersifat sementara. Karena kemudian ketika situasi settle, kemudian dia kembali mencari sumber return yang baiknya. Nah, tentu saja kewajiban untuk membangun fundamental ekonomi kita tidak bisa ditawar lagi, ya, karena itu yang kemudian selalu membalikkan likuiditas kembali ke tanah air, ya. Karena bagi kita rasanya tidak terlalu asing, keluar masuk terutama dana-dana jangka pendek menurut saya biasa, ditarik deh. Sampai kemarin peristiwa dari apa yang terjadi di Italia misalnya, kemudian masalah-masalah yang dihadapi oleh perbankan di Italia misalnya, saya kira mungkin dalam jangka pendek mungkin ada sesuatu perubahan sentimen. Tapi kembali tadi poinnya saya kira betul, tugas atau pekerjaan rumah kita tidak boleh berhenti. Jadi kita tidak boleh juga kehilangan perspektif, ya, dan fokus bahwa membangun fundamental itu terus, karena itu yang meyakini kita mereka akan kembali, ya. Nah, oleh karena itu tentu saja kalau bicara fundamental, topik-topik yang tadi dibahas soal neraca pembayaran, soal industri dan lain sebagainya, menurut saya ya kembali ke persoalan-persoalan itu. Baik. Jadi kita harus bergegas sebetulnya, dan regardless apa yang terjadi, saya kira pekerjaan rumah membangun faktor fundamental itu tidak mesti berhenti, ya. Baik. Kemudian yang kedua, saya ingin juga menyinggung satu saat nanti mungkin akan muncul sumber pembiayaan lain. Tadi Bu Destri saya kira mengangkat isu ini. Traditionally kita memang banyak bergantung kepada bank, ya, di dalam pembiayaan. Tapi kalau Bapak dan Ibu lihat, ruangannya sudah semakin tipis, apalagi dengan loan to deposit ratio yang sudah sangat tinggi, ya. Sebetulnya not much lagi room untuk manuver, ya. Apalagi bank diatur dengan peraturan yang sangat ketat, ya. Saya kira kemudian kita mulai harus berpikir membangun alternative financing. Oleh karena itu beberapa negara, saya kira kita harus segera memulai more market based financing, yaitu ya pasar modal tadi itu. Pasar modal tahun ini saja saya kira mampu memobilisasi hampir 250 triliun, ya, dalam bentuk apakah itu right issue, apakah itu IPO dan lain sebagainya. Sooner or later saya kira pembiayaan nanti akan banyak ditentukan oleh alternatif pembiayaan ini. Apalagi kalau kemudian kita fokus kepada pembiayaan infrastruktur yang memang memerlukan dana-dana jangka panjang. Dana-dana jangka panjang ini sulit sekali kalau kita paksakan match dengan pembiayaan perbankan. Dana-dana jangka panjang itu harus kita biayai melalui pasar modal salah satunya, dan juga pembiayaan. Nah, ini yang sudah lama tidak tersentuh secara optimal adalah optimalisasi dana-dana pensiun, ya, dan optimalisasi dana-dana yang dimiliki asuransi. Di banyak negara pension fund itu betul-betul besar jumlahnya. Dan kadang-kadang kita di Indonesia ini belum kita sentuh secara optimal mobilisasinya, terutama untuk membiayai keperluan terhadap investasi jangka panjang yang saya kira sekarang sangat kita perlukan. Roadmap-nya seperti apa Pak Mulyaman untuk bisa memanfaatkan dana pensiun dan dana asuransi itu? Bagaimana Pak? Roadmap-nya untuk bisa memanfaatkan dana yang besar itu? Ya sudah kita siapkan, malah kemudian aturan-aturan operasionalnya juga sudah kita keluarkan, terutama dengan memberikan kelonggaran di dalam investment policies-nya dari masing-masing dana pensiun dan asuransi ini. Ya memang tidak sembarangan, karena satu
keputusan ini juga bisa mengakibatkan kita terekspos pada risiko lain, ya. Tetapi tentu saja tidak ada yang tidak berisiko apapun. Kita diam saja juga kita berisiko. Oleh karena itu tentu saja bagaimana memitigasinya, terutama ketika kita berikan kelonggaran kepada asuransi dan dana pensiun untuk merubah investment policies-nya, terutama agar dia bisa menghold investasi-investasi di dalam proyek-proyek jangka panjang. Menurut saya juga sekali lagi bukannya tanpa risiko. Oleh karena itu tentu saja membangun kapasitas industri keuangan kita menjadi satu keperluan. Sama pentingnya ketika kita juga sama membangun fundamental ekonomi kita secara Terima kasih Pak Mulyaman. Satu lagi yang kemudian kita perlu bahas adalah bagaimana semua itu harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pertumbuhan itu bisa lebih berkualitas. Saya ingin minta pada Profesor Didin Damanhuri untuk bisa menyampaikan beberapa catatan berkaitan dengan persoalan ini, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tiga indikator yang sangat penting bagaimana pertumbuhan ekonomi nasional kita semakin berkualitas, dan beberapa hal sudah dibahas tadi. Pertama adalah bagaimana konten pertumbuhan ekonomi ini bisa mengurangi kemiskinan. Salah satu catatan penting adalah bahwa kalau kita lihat sejak reformasi dan sebelumnya dibandingkan, justru terjadi kemiskinan di perkotaan yang dulu lebih besar. Di 15 tahun terakhir ini kemiskinan di pedesaan jauh lebih meningkat. Ini satu pertanda bahwa memang terjadi brain drain, terjadi pengeringan likuiditas dana pedesaan secara sistematis sejak tahun 70-an sampai hari ini, terutama peranan perbankan yang bersifat branch banking system yang sentralistis, di mana seluruh perbankan dengan BI sebagai komandonya, kantor-kantornya ada di Jakarta, seluruhnya tadi bahkan mau memperdalam pasar keuangan, tetapi yang jadi problem adalah sistem perbankan kita itu menyedot dana daerah dan pedesaan secara sistematis sejak tahun 70 dan mungkin tidak kembali hanya di bawah 10%. Jadi sistem perbankan kita ini harus juga direform agar ini ada program dari Kementerian Desa, yaitu membangun dari pinggiran, ada alokasi dana ke pedesaan. Tetapi pertanyaannya apakah ada satu grand design dan peta jalan agar bukan hanya dana itu bisa membangun kesejahteraan, produktivitas dan industri pedesaan, tetapi malahan bisa menyedot kembali dana dari pertahanan ke desaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana soal pengangguran ini. Pertumbuhan yang bisa menurut pasal 27 ayat 2 itu agar menciptakan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya. Bahkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, itu pesan konstitusinya. Jadi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya sekedar GDP oriented, tetapi harus bisa menciptakan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya. Sedikit catatan aja, di Undang-Undang BI tidak ada satu kaitan bagaimana politik perbankan kita itu terhadap pesan untuk menciptakan kesempatan kerja. Padahal di Amerika sendiri setiap pertumbuhan ekonomi selalu diperhitungkan dengan kesempatan kerja. Yang terakhir adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa menyelesaikan masalah ketimpangan yang catatan kita sejak awal pembangunan sistematis dilakukan adalah tertinggi dicapai rasio Gini kita adalah 2014 itu, sedikit sekarang membaik, tetapi ini adalah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini memang justru telah menciptakan ketimpangan yang makin tajam. Saya kira tiga hal indikator itulah yang harus bisa menjadi pesan bahwa pertumbuhan nasional ke depan itu tidak hanya sekedar GDP oriented, tetapi harus menyelesaikan tiga persoalan besar yang dihadapi bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Didin.